Kerugian keuangan negara. Bertolak dari ketiga hal yang perlu dicermati dalam penanganan tindak pidana korupsi, maka diperlukan pendekatan hukum baru yang menempatkan kepentingan dan tujuan hukum di atas kepentingan dan hak individu tersangka atau terdakwa. Pendekatan baru tersebut sejalan dengan tekad dan semangat pemerintah untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama dan menjadikan korupsi sebagai extraordinary crimes serta mendahulukan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Pengaturan pra-peradilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP memberikan arti penting terhadap peran aktif hakim atau pengadilan dalam tahap memeriksa pendahuluan. Menurut pasal 1 putus 10 menyebutkan, pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka. B. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. C. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Lembaga pra-peradilan dimasukkan sebagai lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak tersangka, di mana hakim pra-peradilan berfungsi sebagai examinating judge terhadap penegakan hukum formil acara pidana terkait sah atau tidaknya suatu pelaksanaan upaya paksa. Namun dalam perkembangannya, kewenangan pemeriksaan pra-peradilan telah diperiksa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tanggal 28 April 2015. Masuknya penetapan tersangka sebagai objek pra-peradilan dan tafsir konstitusional atas rumusan bukti permulaan cukup dan bukti yang cukup dalam putusan MK Nomor 21 tersebut di satu sisi memperluas dan menjamin hak tersangka dan di sisi pra-peradilan sehingga dianggap sebagai suatu terobosan hukum. Keberadaan putusan MK berimplikasi terjadinya perluasan objek pra-peradilan sebagaimana terbuat dalam pasal 2 ayat 1 Perma Nomor 4 Tahun 2016 dengan redaksi pasal. Objek pra-peradilan adalah a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan. B. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang perkara pidana yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Selanjutnya, ketentuan pasal 82 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa acara pemeriksaan pra-peradilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 ditentukan sebagai berikut. B. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan ada benda yang disita atau tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka ataupun pemohon maupun dari pejabat yang berwenang. Pemeriksaan pra-peradilan hanya dapat menilai aspek formil semata, tidak memasuki materi pokok perkara. Hal itu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Pasal 2 ayat 2, pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak sah penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apabila ada sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak termasuk materi perkara. Pasal 2 ayat 4, persidangan perkara pra-peradilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh hakim tunggal karena sifat pemeriksaan yang tergolong dalam singkat dan pembuktinya yang hanya memeriksa aspek formil saja. Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya kami nama termohon memberikan jawaban atau keterangan terhadap alasan atau dalil yang digunakan oleh pemohon dalam permohonannya. Namun demikian, termohon akan membuat jawaban keterangan terbatas pada dalil atau alasan yang berkaitan langsung dengan ruang lingkup pra-peradilan. Kami lanjutkan ke poin 3 Romawi, jawaban atau tanggapan. Hakim pra-peradilan yang mulia, pemohon yang kami hormati, dan pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa terhadap dalil-dalil atau alasan-alasan pemohon pra-peradilan tersebut, maka terlebih dahulu termohon membantah semua pendapat, dalil atau tuntutan permohonan dari segala sesuatu yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan pra-peradilan tersebut kecuali apa yang diakui secara tegas. Selanjutnya, atas dasar objek permohonan pra-peradilan tersebut, termohon terlebih dahulu mengajukan eksepsi atas permohonan pra-peradilan sebagai berikut. Dalam eksepsi a, objek permohonan pra-peradilan yaitu surat perintah penyidikan dan sah tidaknya penyidikan bukan kewenangan hakim pra-peradilan, error objek itu.
bahwa pemohon dalam petitum permohonannya yaitu petitum nomor 2 menyatakan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor print 38-F2-FD2-05-2025 tanggal 20 Mei 2005 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Petitum nomor 3 menyatakan surat perintah penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor print 67-F2-FD2-09-2005 pada tanggal 4 September 2025 atas nama tersangka Nadiem Anwar Karim adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Petitum nomor 4 menyatakan bahwa penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagai maksud dalam pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 bab pidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Oleh karenanya penyidik aku tidak mempunyai kekuatan untuk mengikat bahwa objek permohonan tersebut berkenaan merupakan kewenangan hakim pra peradilan karena berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 KUHP junto pasal 77 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU Strip 12 Romawi garing 2014 tanggal 28 April 2015 telah secara jelas dan tegas mengatur objek pra peradilan dan tidak ada satupun dapat ditafsirkan bahwa tindakan penyidik dalam menerbitkan surat perintah penyidikan perkara tindak pidana korupsi merupakan objek permohonan pra peradilan. Begitu pula tidak ada satupun dapat ditafsirkan bahwa sah tidaknya penyidikan merupakan objek permohonan pra peradilan. 1. Bahwa lembaga pra peradilan tertulis secara tegas dan jelas dalam KUHP yaitu pasal 1 angka 10 junto pasal 7 KUHP sebagai berikut. Pasal 1 angka 10 pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. B. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. C. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 2. Selanjutnya pasal 77 KUHP menyatakan pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. B. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 kemudian memperluas objek pra peradilan sebagaimana dalam amarnya sebagai berikut. 1.3 pasal 77 huruf A Undang-Undang 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana. Sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 1.4 pasal 77 huruf A Undang-Undang 8 tahun 81 tentang KUHP tidak mempunyai kekuatan untuk mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Putusan MK tersebut telah memperluas objek pra peradilan sehingga ketentuan pasal 77 huruf A Undang-Undang 8 tahun 81 menjadi A. Sah tidaknya suatu penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. B. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. C. Permintaan ganti kerugian atas rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalil dari pemohon pada petitum pokok perkara 2, 3, dan 4 bukanlah objek pra peradilan, sehingga sudah sepatutnya dalil dari pemohon tersebut ditolak karena error in objecto dan tetap menyatakan bahwa penyidikan dilakukan termohon adalah sah. B. Petitum permohonan pra peradilan tidak beralasan dan tidak jelas atau obscur leader. Bahwa pemohon dalam petitum permohonannya yaitu dalam petitum provisi nomor 1 menyatakan demi hukum bahwa putusan pemohon pra peradilan yang diajukan oleh pemohon
harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dilakukannya pemenuhan pokok perkara, sekalipun termohon sudah melimpahkan perkara aku ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nomor 2, memerintahkan termohon demi hukum agar tidak melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sebelum permohonan pra-peradilan aku diputus. Dalam petitum pokok perkara nomor 6 menyatakan segala keputusan atau penetapan yang diterbitkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka atau diri pemohon adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Nomor 10, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon dalam perkara aku sebagaimana surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor print 38 tanggal 20 Mei 2025, surat perintah penyidikan nomor print 54 TTA tanggal 11 Juni 2025, nomor print nomor 57A tanggal 11 Juli 2005, nomor print 762A tanggal 21 Juli 2005, junto nomor print 78A tanggal 31 Juli 2005, dan surat perintah penyidikan nomor 67 pada tanggal 4 September 2005 atas nama Nadiem Anwar Makarim. Nomor 11, menyatakan termohon dalam hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia CQ Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tidak berwenang untuk melakukan penyidikan maupun penahanan lebih lanjut terhadap pemohon. Nomor 12, memerintahkan termohon apabila perkara ini tetap dilanjutkan ke penuntutan dan garing atau pemeriksaan pokok perkara untuk menangguhkan penahanan pemohon dan garing atau mengganti penahanan terhadap pemohon dengan penahanan rumah atau penahanan kota. Bahwa objek permohonan tersebut bukanlah merupakan kewenangan hakim pra-peradilan. Pemohon tidak menjelaskan dasar hukum permohonannya tersebut. Oleh karenanya petitum yang seperti ini tidak jelas atau kabur atau obskur liber. Oleh karenanya harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa sebagaimana pertimbangan dalam putusan MK nomor 21 tanggal 28 April 2015 pada halaman 106 menyatakan bahwa namun demikian perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek peranata pra-peradilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagaimana manusia mempunyai harkat martabat kedudukan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya ketentuan pasal 82 ayat 2 dan ayat 3 KUHP telah diatur secara limitatif apa yang dapat dimuat dalam isi putusan hakim pra-peradilan, yaitu a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka. B. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan. C. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan dalam jumlah bersama dengan kerugian dan rehabilitasi yang diberikan. Sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya. D. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita. Bahwa mencermati rumusan petitum permohonan pemohon pada petitum provisi nomor 1 dan 2 serta petitum pokok perkara nomor 6, 10, 11 dan 12, maka dapat jelas keseluruhan petitum tersebut tidak termasuk dalam kategori yang ditentukan oleh pasal 82 ayat 2 dan ayat 3 KUHP dan putusan MK nomor 21 tanggal 28 April 2015. Dengan demikian, tuntutan pemohon dalam petitum pemohonnya tidak relevan untuk dikabulkan oleh hakim pra-peradilan karena berlawanan dengan ketentuan pasal 82 ayat 2 dan ayat 3 KUHP. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon terhadap permohonan dalam perkara aku tidak dapat karena petitum permohonan tidak jelas atau kabur atau obskur liber. Oleh karenanya permohonan tersebut haruslah ditolak. Dilanjutkan. Dalam pokok perkara, setelah menyampaikan eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan pemohon, maka selanjutnya termohon akan menyampaikan jawaban
atas alasan permohonan pra-peradilan yang tercantum pada bab 2 dan bab 3, bahwa seluruh dalil-dalil dan eksepsi yang telah termohon sampaikan di atas harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban termohon atas alasan permohonan pra-peradilan, bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh termohon dalam jawaban ini. A. Penetapan tersangka terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon telah berdasar hukum dan sah menurut hukum. Bahwa dalam KUHP tidak mengatur secara detail dalam prosedur penetapan tersangka seseorang jadi tersangka dalam suatu perkara pidana secara eksplisit disebutkan dalam pasal 1 angka 2 KUHP yang dibacakan. Halaman 13 dari penjelasan di atas, menurut termohon dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur penetapan tersangka adalah sebagai berikut: didahului dengan adanya penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti. Jika sudah ada minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 184 baru ditentukan tersangkanya. Bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan menolak penetapan tersangka pemohon berdasarkan surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung dan Tindak Pidana Khusus nomor TAP 63 dan seterusnya karena tidak sah dengan alasan sebagai berikut. Alasan-alasan dianggap dibacakan. Satu, bahwa menurut pemohon penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah karena tidak didasarkan pada alat bukti permulaan sekurang-kurangnya 2 alat bukti sebagaimana diatur pasal 184 KUHP PD permohonan huruf A halaman 15. 2. Penetapan tersangka terhadap pemohon tidak didasarkan pada bukti permulaan yang disertai dan pemeriksaan pemohon sebagai saksi. Bahwa 3. Bahwa menurut pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan 2019 sampai 2022 dan seterusnya. 4. Bahwa menurut pemohon surat perintah penyidikan nomor PRIN 38 dan seterusnya yang tidak menyebut identitas tersangka jadi dasar bagi termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka nyatanya dilakukan melewati tenggang waktu 50 hari sebagaimana diatur dalam pasal 105 Perja 039 dan seterusnya. 5. Bahwa menurut pemohon saya diterbitkan sprindik pada tanggal 20 Mei 2025, termohon ternyata baru menetapkan pemohon sebagai tersangka pada 4 September 2025 dan seterusnya. 6. Bahwa menurut pemohon tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka pada hari yang sama dengan dimulainya penyidikan merupakan bentuk tindakan sewenang-wenang dan tidak memberi ruang waktu yang memadai untuk memastikan terpenuhi 2 alat bukti yang sah dan seterusnya. 7. Bahwa menurut pemohon berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, pemohon belum pernah diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka dan seterusnya. 8. Bahwa menurut pemohon penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah karena tidak memiliki bukti permulaan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. 9. Bahwa menurut pemohon penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah karena termohon tidak memiliki bukti permulaan yang menunjukkan adanya indikasi kerugian negara dan seterusnya. 10. Bahwa menurut pemohon merujuk pada produk hukum yang diterbitkan pemohon maupun peraturan kuasa di bawahnya pada struktur anggaran pada Kemendikbud RI yang kemudian juga menjadi Kemendikbudristek tidak pernah ada program digitalisasi pendidikan secara spesifik dan seterusnya. 11. Bahwa menurut pemohon dengan demikian dari kedua hasil audit program bantuan peralatan TIK yang diterbitkan BPKP dan Inspektorat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tersebut terbukti tidak terdapat temuan dan seterusnya. 12. Bahwa menurut pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh pemohon karena kepada memperkaya orang lain, korporasi atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi tanpa bukti permulaan sekurang-kurangnya 2 alat bukti dan seterusnya. 13. Bahwa menurut pemohon penetapan tersangka pemohon tidak sah karena tidak terdapat 2 alat bukti permulaan yang cukup dan seterusnya. 14. Bahwa menurut pemohon tidak ditemukan adanya surat dokumen yang dapat menerangkan setidaknya memberi gambaran bahwa benar telah dinilai atau ditetapkan oleh seorang pemeriksa keuangan auditor keuangan tentang kejadian kerugian negara dan seterusnya. 15. Bahwa menurut pemohon surat pemberitahuan dimulai penyidikan SPDP berat pemohon tidak diterbitkan oleh pemohon. Tidak diterbitkan oleh termohon sampai diajukannya permohonan. 16. Bahwa menurut pemohon termohon telah menetapkan pemohon sebagai tersangka dimulai dengan sprindik nomor PRIN 67 dan seterusnya atas nama Nadiem Makarim dan pada hari yang sama melakukan penahanan terhadap pemohon atas dasar surat perintah penahanan nomor
print 55 dan seterusnya tanpa diterbitkan surat pemberitahuan dimulai penyidikan SPDP terlebih dahulu dan seterusnya. 17. Bahwa menurut pemohon tersangka tidak jelas karena tidak didasari dengan bukti permulaan adanya perbuatan melawan hukum dan program digitalisasi pendidikan dan seterusnya. 18. Bahwa menurut pemohon penetapan tersangka terhadap termohon sebagai surat penetapan tersangka nomor TAP 63 dan seterusnya tidak memenuhi asas legalitas dan kepastian hukum dan seterusnya. 19. Bahwa menurut pemohon program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai 2022 yang merupakan objek perbuatan dalam penetapan tersangka termohon tidak ada dalam RPJMN dan seterusnya. 20. Bahwa menurut pemohon penetapan tersangka terhadap pemohon tidak jelas, tidak lengkap karena termohon tidak menentukan kapasitas kedudukan pemohon secara pasti. 21. Bahwa menurut pemohon penetapan tersangka menentukan pemohon sebagai karyawan swasta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024 menimbulkan ketidakjelasan karena termohon telah salah menyebut pekerjaan pemohon dan seterusnya. Selanjutnya terhadap seluruh alasan pemohon dalam permohonan pra peradilan, termohon menyampaikan jawaban atau tanggapan sebagai berikut. 1. Bahwa sesuai dengan dasar kewenangan dimiliki penyidik, landasan hukum penyidikan adalah KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Penyidikan menurut Pasal 1 Angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Bahwa 3. Bahwa terkait dengan penyidikan dan penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi AKUO, seluruh prosedur yang ditetapkan oleh KUHP dan peraturan perundang-undangan telah dilakukan dengan benar berdasarkan bukti permulaan cukup dengan fakta-fakta prosedur penyidikan dan penetapan tersangka sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut. Bahwa pada awalnya telah dilakukan penyelidikan perkara AKUO berdasarkan surat perintah penyelidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung dan Tindak Pidana Khusus nomor PRIN 19 dan seterusnya tanggal 25 Mei 2023 dan untuk mempercepat proses penyelidikan perkara AKUO dan untuk mendukung tim penyelidik awal, maka termohon telah menunjuk tim penyelidik tambahan dengan cara mengeluarkan surat perintah penyelidikan Direktur Penyidikan pada Jampitsus nomor PRIN nomor 73A dan seterusnya tanggal 16 Juni 2023. Setelah itu penyelidik menyampaikan laporan hasil penyelidikan tanggal 19 Mei 2025 kepada Jampitsus formulir P5. Selanjutnya dilakukan ekspos atau gelar perkara penyelidikan sebagaimana tertuang dalam nota dinas laporan hasil ekspos P7 tertanggal 19 Mei 2025 yang hasilnya menyetujui untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan, kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan laporan terjadinya tindak pidana P6 tertanggal 20 Mei 2025. Termohon selaku penyidik dalam rangka mengumpulkan alat bukti membuat terang perkara dan untuk menemukan tersangkanya, kemudian melakukan penyidikan dalam perkara AKUO dengan cara menerbitkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jampitsus nomor PRIN 38 dan seterusnya tanggal 20 Mei 2025, yang mana surat perintah penyidikan tersebut merupakan surat perintah penyidikan umum yang belum menyebutkan nama tersangkanya. Menindaklanjuti surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jampitsus nomor PRIN 38 dan seterusnya tanggal 20 Mei 2025 yang belum menyebutkan nama tersangkanya tersebut, maka termohon telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara tindak pidana korupsi pada tanggal 21 Mei 2025 kepada penuntut umum dan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sesuai putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 130 dan seterusnya, yaitu berdasarkan A. Nota dinas pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara tindak pidana korupsi dari Direktur Penyidikan selaku penyidik kepada Direktur Penuntutan selaku penuntut umum nomor R347 dan seterusnya tanggal 21 Mei 2025. B. Surat Direktur Penyidikan Jampitsus kepada Ketua KPK nomor R1626 dan seterusnya tanggal 21 Mei 2025 perihal pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Bahwa karena surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jampitsus nomor PRIN 38 dan seterusnya tanggal 20 Mei 2025 belum menyebutkan nama tersangka, maka surat pemberitahuan dimulai penyidikan perkara tindak pidana korupsi tidak diberikan kepada pemohon Nadiem Anwar Makarim. Bahwa untuk mempercepat proses penyidikan perkara AKUO dan untuk mendukung tim penyidik awal berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jampitsus
nomor print 38 dan seterusnya tanggal 20 Mei 2025, maka termohon telah menunjuk tim penyidik tambahan dengan cara mengeluarkan 4 surat perintah penyidikan umum yang belum menyebut nama tersangkanya, yaitu A. Surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jampitsus nomor print 54A tanggal 11 Juni 2025. B. Surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jampitsus nomor print 57A tanggal 11 Juli 2025. C. Surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jampitsus nomor print 62A tanggal 21 Juli 2025. D. Surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jampitsus nomor print 78A tanggal 31 Juli 2025. Bahwa dalam proses penyidikan perkara aku, termohon selaku penyidik telah mendapatkan bukti permulaan tercukupnya minimal 2 alat bukti, bahkan diperoleh 4 alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP yang didapatkan dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, maupun barang bukti elektronik berdasarkan pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, selanjutnya termohon selaku penyidik melaksanakan proses penetapan tersangka dalam perkara aku. Bahwa dalam proses penyidikan perkara aku, termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka pada tanggal 4 September 2025 telah mendapatkan alat bukti keterangan saksi dari sekitar 113 orang saksi, termasuk diantaranya pemohon Nadiem Anwar Makarim yang sudah pernah diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan bukti-bukti antara lain 18 keterangan saksi sebagai berikut. 1. BAP atas nama Fiona Handayani diperiksa penyidik pada tanggal 10 Juni 2025. 2. BAP Fiona Handayani tanggal 13 Juni 2025. 3. BAP Fiona Handayani tanggal 1 Juli 2025. 4. BAP Andre Sulistyo pada tanggal 14 Juli 2025. 5. BAP Ganis Samudro Murhan Yono tanggal 10 Juni 2025. 6. BAP atas nama Dr. Poppy Dewi Puspitawati yang diperiksa penyidik pada tanggal 16 Juni 2025. 7. BAP atas nama Dr. Poppy Dewi Puspitawati MA diperiksa tanggal 2 Juli 2025. BAP Dr. Haji Hamim MPD yang diperiksa penyidik tanggal 3 Juni 2025. 9. BAP atas nama M. Samsuri tanggal 23 Juni 2025. 10. BAP Jeffrey Lukman Rusdiana tanggal 13 Juni 2025. 11. BAP Dr. Surur Toto Suprayitno tanggal 30 Juni 2025. 12. BAP Dr. Nia Nur Hasanah tanggal 2 Juni 2025. 13. BAP Hamid Muhammad PhD tanggal 3 Juni 2025. 14. BAP Hamid Muhammad PhD tanggal 2 Juli 2025. 15. BAP Dr. Ainun AKT tanggal 23 Juni 2025. 16. BAP Tejo Kusumo Raymond tanggal 20 Juni 2025. BAP Sutanto tanggal 3 Juni 2025. BAP Soleh Kun Kodir tanggal 2 Juni 2025. BAP Idi Sumarti tanggal 2 Juni 2025. BAP Deswita Artinsi Setiati tanggal 7 Juli 2025. BAP Sudiantoro 4 Juni 2025. BAP Saksi Nadiem Anwar Makarim tanggal 23 Juni 2025. BAP Saksi Nadiem Anwar Makarim tanggal 15 Juli 2025. BAP Saksi Nadiem Anwar Makarim tanggal 4 September 2025. Sesuai putusan MK nomor 21, pemohon telah sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara aku telah terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi oleh termohon selaku penyidik, yaitu pada tanggal 23 Juni 2025, 15 Juli 2025, dan 4 September 2025. Setelah pemohon yang merupakan calon tersangka diperiksa sebagai saksi serta telah diperoleh alat bukti lainnya berupa alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk maupun barang bukti elektronik, termohon selaku penyidik melakukan proses penetapan tersangka terhadap pemohon. Bahwa dalam proses penyidikan perkara aku, termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon Nadiem Anwar Makarim sebagai tersangka pada tanggal 4 September 2025 juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli keuangan negara berdasarkan bukti sebagai berikut. A. Surat dari Direktur Penyidikan kepada Rektor Universitas Patriarata Hatta bantuan keterangan ahli keuangan negara nomor B 2702 dan seterusnya tanggal 16 Juni 2025. B. Surat dari Universitas Patriarata nomor 297 dan seterusnya tanggal 26 Juni 2026 beliau bantuan keterangan ahli.
C. BAP ahli atas nama Dr. Andes Siswa Sujanto DIE hari Kamis tanggal 3 Juli 2025. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli hukum administrasi negara berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut. Surat dari Direktur Penyidikan kepada Direktur Pasca Sarjana Universitas Borobudur perihal bantuan keterangan ahli nomor R2952 dan seterusnya tanggal 1 Juli 2025. B. Surat tugas dari Universitas Borobudur nomor 027 dan seterusnya tanggal 3 Juli 2025. C. BAP ahli atas nama Dr. Ahmad Revi hari Jumat tanggal 4 Juli 2025. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli hukum pidana berdasarkan bukti sebagai berikut. A. Surat dari Direktur Penyidikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia dan bantuan keterangan ahli nomor R2704 tanggal 17 Juni 2025. B. Surat tugas Universitas Al-Azhar Indonesia nomor B2131 dan seterusnya tanggal 23 Juni 2025. C. BAP ahli atas nama Profesor Dr. Suparji SHMH hari Senin tanggal 11 Juli 2025. Termohon juga telah mendapat alat bukti keterangan ahli pengadaan barang dan jasa berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut. A. Surat dari Direktur Penyidikan kepada Kepala LKPP perihal bantuan keterangan ahli nomor B2375 tanggal 28 Mei 2025. B. Surat dari LKPP nomor 11406 dan seterusnya tanggal 11 Juli 2025 hal penugasan ahli. C. BAP ahli atas nama Setia Budi Arijanta SHKN hari Rabu tanggal 2 Juli 2025. Termohon juga telah mendapat alat bukti keterangan ahli audit investigasi yang termasuk audit penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut. A. Surat dari Direktur Penyidikan kepada Kepala BPKP perihal bantuan perhitungan kerugian keuangan negara dan permintaan keterangan ahli audit nomor B2374 dan seterusnya tanggal 28 Mei 2025. B. Surat dari Direktur Penyidikan kepada Devi Nurmawan Susilo STRK FRMP nomor SPA 5504 tanggal 11 Agustus 2025. C. Surat tugas dari Kepala BPKP nomor PE03 dan seterusnya tanggal 12 Agustus 2025. D. BAP ahli atas nama Devi Nurmawan Susilo STRK FRMP hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025. Dalam proses penyidikan perkara Ko, termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka pada tanggal 4 September tahun 2025 telah mendapatkan alat bukti surat berdasarkan bukti-bukti antara lain sebagai berikut. A. Surat dari Direktur Penyidikan kepada Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan perihal bantuan perhitungan kerugian keuangan negara dan permintaan keterangan ahli atau audit dan investigasian termasuk audit perhitungan kerugian keuangan negara nomor B2374 tanggal 27 Mei tahun 2025. Risalah B. Risalah hasil ekspos atas dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai 2022 pada tanggal 19 Juni 2025. C. Surat tugas dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Direktorat Investigasi 2 Deputi Bidang Investigasi nomor PE03 dan seterusnya tanggal 7 Agustus tahun 2025. D. Kajian teknis bantuan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sekolah dasar dan SMP tahun anggaran 2020. E. Review hasil kajian teknis analisis kebutuhan peralatan TIK untuk pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi SD dan SMP tahun anggaran 2020. F. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara periode 2022 atas nama Nadiem Anwar Makarim. G. Dokumen Shareholders Agreement Mei 10, 2021 umum PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Shareholders Party Hereto. D. Dokumen Date of Amendment Oktober 19 2021 umum PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. 20. Bahwa BPKP dalam menindaklanjuti permintaan penyidik telah melakukan ekspos bersama antara penyidik dengan auditor BPKP sehingga terbit berita acara atau risalah hasil ekspos antara penyidik dengan auditor BPKP pada tanggal 19 Juni 2025 yang menghasilkan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa terdapat perbuatan melawan hukum dalam pengadaan TIK pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi RI dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai 2022 yang berindikasi menyebabkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu penyidik
telah mendapatkan alat bukti surat. Panggilan sidang. 1. Perhitungan kerugian kemudahan keuangan negara yang sedang dilakukan oleh BPKP adalah sah menurut hukum. Hal itu sejalan dengan telah banyaknya putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang membuktikan unsur merugikan keuangan negara berdasarkan perhitungan BPKP. Perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP tersebut telah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 tanggal 8 Oktober tahun 2012 pada halaman 53 dan 54 yang pada pokoknya menentukan bahwa penyidik tindak pidana korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPK dan BPKP dalam rangka pembuktian tindak pidana korupsi, melainkan dapat berkoordinasi dengan instansi lain. Bahkan juga dimungkinkan penyidik bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPKP sepanjang dapat menunjukkan kebenaran material dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara. Selanjutnya, mengenai terbukti atau tidak terbuktinya perhitungan kerugian keuangan negara yang disebutkan atau sah tidak sahnya perhitungan kerugian keuangan negara yang disebutkan itu tetap merupakan kewenangan mutlak dari majelis hakim dalam hakim perkara pokok yang mengadilinya. Bahwa dalam proses penyidikan perkara AKO, termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka pada tanggal 4 September tahun 2005 telah mendapatkan alat bukti petunjuk berdasarkan pasal 144 KUHP berupa barang bukti yang telah disita maupun barang bukti elektronik berdasarkan pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Yunto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang telah disita oleh penyidik. Keduanya yaitu barang bukti dan barang bukti elektronik berjumlah ratusan barang bukti dan barang bukti elektronik antara lain yang telah disita berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut. A. Berupa berita acara penyitaan barang bukti elektronik bertempat di unit apartemen nomor 06 lantai 30 Tower Orchard, apartemen Ciputra. B. Berita acara penyitaan barang bukti elektronik bertempat di apartemen Kuningan Place 12 Jalan Kuningan Mulia. C. Berita acara penyitaan barang bukti elektronik bertempat di rumah yang ditempati oleh Ibrahim Arif yang berada di Kasamora Residen. D. Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor B2396 tanggal 2 Juni 2025 hal laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan. Kami lanjutkan langsung ke halaman 27. Bukti-bukti BBE ini sebagaimana termuat dalam surat jawaban termohon. 24. Penyidik melakukan ekspos atau gelar perkara dalam rangka penetapan pemohon sebagai tersangka berdasarkan nota dinas laporan hasil ekspos penyidikan dugaan tindak pidana korupsi nomor R127 tanggal 14 Juli 25. Penyidik kemudian melaporkan perkembangan penyidikan perkara AKO berdasarkan nota dinas tanggal 3 September tahun 2025 hal laporan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya dan Teknologi Republik Indonesia dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan 2022. Selanjutnya penyidik melakukan ekspos lanjutan atau gelar perkara lanjutan dalam rangka penetapan pemohon sebagai tersangka berdasarkan nota dinas tanggal 4 September tahun 2025 hal laporan hasil ekspos perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset Teknologi Republik Indonesia dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan 2022. Setelah itu, pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor TAP 63 tanggal 4 September tahun 2025 atas nama tersangka Nadiem Anwar Makarim. Bersama dengan surat penetapan tersangka tersebut, termohon juga mengeluarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 47 tanggal 4 September tahun 2025 yang mana surat perintah penyidikan tersebut merupakan surat perintah penyidikan khusus yang telah menyebutkan Nadiem Anwar Makarim atau pemohon sebagai tersangkanya. Bahwa surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 67 tanggal 4 September tahun 2025 tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perintah penyidikan umum yang sebelumnya, yaitu surat perintah penyidikan nomor 38 tanggal 25 Mei 2025, surat perintah penyidikan nomor 54A tanggal 11 Juni 2025, surat penyidikan nomor perintah penyidikan nomor 57A tanggal 11 Juli 2025, surat perintah penyidikan nomor 62A tanggal 21 Juli 2025,
Surat Perintah Penyidikan nomor 78A tanggal 31 Juli tahun 2025. Bahwa termohon telah memberitahukan hak-hak pemohon sebagai tersangka, termasuk telah memberitahukan hak pemohon selaku tersangka untuk menunjuk dan didampingi oleh penasihat hukum berdasarkan berita acara pemberitahuan hak tersangka dalam menghadapi proses penyidikan pada hari Kamis tanggal 4 September tahun 2025. Termohon juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pemohon sebagai tersangka berdasarkan BAP tanggal 4 September 2025 yang dalam BAP tersangka tersebut pemohon menerangkan identitasnya termasuk pekerjaan pemohon dan menyatakan belum ada mengajukan saksi dan atau ahli yang meringankan. Selanjutnya, atas dasar surat penetapan tersangka oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas nama Nadiem Anwar Makarim nomor TAP 63 tanggal 4 September tahun 2025 dan surat perintah penyidikan nomor 4 September nomor 67 tanggal 4 September tahun 2025, maka sesuai putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 130, termohon telah mengirimkan surat pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Nadiem Anwar Makarim kepada pemohon selaku tersangka kepada penuntut umum dan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu berdasarkan A. Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Nadiem Anwar Makarim sebagai pemohon dengan nomor R2813 tanggal 4 September tahun 2005 perihal pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan menyerahkan surat tersebut kepada tersangka Nadiem Anwar Makarim sebagai pemohon berdasarkan tanda terima surat tanggal 8 September tahun 2005. B. Nota dinas pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara tindak pidana korupsi kepada Direktur Penyidikan dari Direktur Penyidikan selaku penyidik kepada Direktur Penuntutan selaku penuntut umum nomor R652 tanggal 4 September. C. Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI nomor 2814 tanggal 4 September tahun 2005 hal pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama Nadiem Anwar Makarim. Selanjutnya mengenai dalil dari pemohon yang menyatakan bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon karena dipandang memperkaya orang lain atau suatu korporasi atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi tanpa bukti permulaan sekurang-kurangnya 2 alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP Yunto putusan MPRI nomor 21 Vide bukti P4 yang membuktikan pemohon mendapatkan pertambahan kekayaan atau keuntungan dalam melakukan niat jahat atau mens rea dan haruslah disertai dengan hasil audit perhitungan kerugian negara yang bersifat nyata aktual loss dari instansi yang berwenang serta dalil bahwa tidak ditemukan pula adanya surat atau dokumen yang dapat menerangkan atau setidaknya memberi gambaran bahwa benar telah dinilai atau ditetapkan oleh seorang pemeriksa keuangan atau auditor keuangan tentang terjadinya kerugian negara yang diduga dilakukan oleh pemohon sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan dalam pasal 53 Kepres nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan tugas fungsi kewenangan susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintahan dan departemen yang mengatur bahwa untuk menilai menetapkan atau tidaknya kerugian negara adalah BPKRI atau BPKP. Termohon menyampaikan jawaban tanggapan sebagai berikut. 1. Bahwa ada atau tidaknya aliran dana kepada pemohon yaitu Nadiem Anwar Makarim maupun pertambahan kekayaan pemohon bukanlah syarat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. 2. Bahwa mengenai apakah benar pemohon Nadiem Anwar Makarim atau orang lain atau korporasi benar-benar telah diperkaya atau diuntungkan, menurut termohon tidak lagi bersifat prosedural atau administrasi yang bersifat formil karena dalil-dalil tersebut telah masuk ke dalam materi pokok perkara aspek material yang sepatutnya dalil-dalil pemohon tersebut disampaikan atau dibuktikan pada persidangan pengadilan tindak pidana korupsi dalam pemeriksaan pokok perkara. Bahwa pemeriksaan pra-peradilan di pengadilan negeri sifat pembuktiannya hanya memeriksa aspek formil sebagaimana pasal 2 ayat 2 dan ayat 4 peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2006 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Aspek formil mengandung arti hal-hal bersifat administrasi atau prosedural dalam hal terpenuhi atau tidaknya
ketentuan hukum acara pidana terkait prosedur yang dilakukan oleh penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti serta lengkap atau tidaknya administrasi tindakan hukum yang dilakukan dalam melakukan penetapan tersangka, pelaksanaan upaya paksa atau penghentian penyidikan atau penuntutan. Bahwa laporan hasil pemeriksaan LHP dari BPK maupun LHP dari BPKP bukanlah syarat untuk menetapkan seorang sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada satupun peraturan yang mewajibkan LHP BPK maupun LHP BPKP sebagai syarat untuk menetapkan seorang menjadi tersangka. Bahwa terhadap unsur memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi serta unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, termohon telah mendapatkan cukup 2 alat bukti bahkan 4 alat bukti untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka, antara lain yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk yang telah diuraikan termohon di atas, yang semua alat bukti tersebut jelas menunjukkan peran dan kesalahan pemohon dalam perkara tindak pidana korupsi AGO. Bahwa terhadap unsur kerugian keuangan negara dalam pemeriksaan pra-peradilan telah dipenuhi minimal 2 alat bukti dan telah cukup dengan adanya deklarasi adanya kerugian keuangan negara dari BPKP, karena pemeriksaan pra-peradilan ini sifat pembuktiannya hanya memeriksa aspek formil dan tidak memasuki materi pokok perkara sebagaimana pasal 2 ayat 2 dan ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pengadilan. Sedangkan mengenai ada atau tidaknya niat jahat atau mens rea serta berapa jumlah kerugian keuangan negaranya maupun cara perhitungannya telah memasuki materi pokok perkara. Bahwa dalam perkara AGO, termohon telah mengirimkan surat kepada Kepala BPKP perihal permohonan perhitungan kerugian keuangan negara dan permintaan keterangan ahli nomor B237 tanggal 28 Mei tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan ekspos bersama antara penyidik dengan auditor BPKP sehingga terbit berita acara atau risalah hasil ekspos pada tanggal 19 Juni tahun 2025 yang menghasilkan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa terdapat perbuatan melawan hukum dalam pengadaan PK pada Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi RI dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai 2022 yang berindikasi menyebabkan kerugian keuangan negara, yang kemudian diterbitkan surat tugas atau ST dari BPKP Direktorat Investigasi 2 Deputi Bidang Investigasi nomor PE 03 tanggal 7 Agustus tahun 2025 untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu penyidik telah mendapatkan cukup alat bukti, antara lain dari alat bukti surat tersebut. Bahwa pemohon perlu memahami kembali putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tanggal 28 April tahun 2015 yang mana syarat untuk melakukan penetapan tersangka adalah berdasarkan bukti permulaan yang dimaknai sebagai 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP. Bahwa BPKP telah diakui sebagai salah satu lembaga atau auditor yang berwenang menghitung dan menyatakan kerugian keuangan negara. Hal itu sejalan dengan telah banyaknya putusan pengadilan tindak pidana korupsi dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi yang membuktikan unsur merugikan keuangan negara berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Apalagi terdapat asas hukum yang menyatakan bahwa res judicta pro veritate habetur, yang maknanya adalah putusan hakim harus dianggap benar sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi. Dan sampai saat ini tidak ada satupun putusan kasasi yang membebaskan perkara tindak pidana korupsi dikarenakan hakim tidak mengakui keabsahan BPKP dalam menghitung kerugian keuangan negara. Kewenangan BPKP dalam perhitungan kerugian negara secara sah dan konstitusional semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP, khususnya dalam pasal 3 huruf E yang pada pokoknya menyatakan bahwa BPKP berwenang melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara atau daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara atau daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Dengan demikian telah jelas bahwa dalil-dalil pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas telah masuk kepada aspek material yang merupakan objek pemeriksaan pokok perkara yang tidak lagi bersifat formil terkait sah atau tidaknya prosedur
dan administrasi yang menjadi kewenangan pemeriksaan hakim pengadilan. Dilanjutkan. Selanjutnya mengenai dalil dari pemohon yang menyatakan bahwa tidak pernah ada program digitalisasi pendidikan secara spesifik sebagaimana disebut dalam penetapan tersangka pemohon oleh termohon, dan dalil persangkaan tidak jelas karena tidak didasari dengan bukti permulaan adanya perbuatan melawan hukum dalam program digitalisasi pendidikan yang juga bukan merupakan bagian dari RPJMN 2020 sampai 2024 maupun program Merdeka Belajar serta dalil program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan 2022 yang merupakan objek perbuatan dalam penetapan tersangka termohon terhadap pemohon tidak ada dalam RPJMN. Termohon menyampaikan jawaban tanggapan sebagai berikut. Bahwa mengenai apakah benar atau tidak dalil-dalil tersebut, menurut termohon tidak lagi bersifat prosedur, tidak lagi bersifat prosedural administrasi yang bersifat formil, karena dalil-dalil tersebut telah masuk ke dalam materi pokok perkara aspek material yang sepatutnya dalil-dalil pemohon tersebut disampaikan atau dibuktikan pada persidangan pengadilan tindak pidana korupsi dalam pemeriksaan pokok perkara. Bahwa pemeriksaan pra-peradilan di pengadilan negeri sifat pembuktiannya hanya memeriksa aspek formil sebagaimana pasal 2 ayat 2 dan ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Aspek formil mengandung arti hal-hal bersifat administrasi atau prosedural dalam hal terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum acara pidana terkait prosedur yang dilakukan oleh penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti serta lengkap atau tidaknya administrasi tindakan hukum yang dilakukan dalam melakukan penetapan tersangka, pelaksanaan upaya paksa atau penghentian penyidikan atau penuntutan. Bahwa terhadap seluruh unsur pasal yang disangkakan terhadap pemohon, termohon telah mendapatkan cukup 2 alat bukti bahkan 4 alat bukti untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka, antara lain yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk yang telah diuraikan termohon di atas. Yang semua alat bukti tersebut jelas menunjukkan peran dan kesalahan pemohon dalam perkara tindak pidana korupsi akuo. Dengan demikian, telah jelas bahwa dalil-dalil pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas adalah telah masuk kepada aspek material yang merupakan objek pemeriksaan pokok perkara yang tidak lagi bersifat formil terkait sah atau tidaknya prosedur dan administrasi yang menjadi kewenangan pemeriksaan hakim pra-peradilan. Selanjutnya, mengenai dalil dari pemohon yang menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap karena termohon tidak menentukan kapasitas dan kedudukan pemohon secara pasti. Dan dalil penetapan tersangka yang mencantumkan pemohon sebagai karyawan swasta atau Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia periode 2019-2024 menimbulkan ketidakjelasan karena termohon telah salah menyebutkan pekerjaan pemohon yang tidak didasarkan pada kartu identitas penduduk pemohon, yang kemudian termohon tidak menentukan secara pasti apakah penetapan tersangka terhadap pemohon adalah dalam kedudukannya sebagai karyawan swasta atau sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019 sampai 2024. Termohon menyampaikan jawaban tanggapan sebagai berikut. Bahwa pemohon ketika diperiksa oleh termohon sebagai saksi berdasarkan berita acara pemeriksaan BAP saksi tanggal 23 Juni 2025, tanggal 15 Juni 2025, dan tanggal 4 September 2025, maupun ketika diperiksa oleh termohon sebagai tersangka berdasarkan berita acara pemeriksaan BAP tersangka tanggal 4 September 2025, selalu menjawab dalam kolom identitas pada halaman depan BAP bahwa pekerjaannya adalah swasta atau Mendikbudristek periode 2019 sampai dengan 2024, atau karyawan swasta dalam kurung Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI periode 2019-2024. Bahwa seluruh isi BAP saksi dan BAP tersangka tersebut termasuk identitas pekerjaan pemohon telah dibenarkan oleh pemohon sendiri
yang dilakukan dengan cara pemohon membaca kembali seluruh isi BAP saksi dan BAP tersangka tersebut, lalu membukukan paraf tiap halaman serta membukukan tanda tangan pada akhir halaman. Bahwa selanjutnya mengenai apakah benar sangkaan-sangkaan yang ditujukan kepada pemohon tersebut benar atau tidak, menurut termohon tidak lagi bersifat prosedural administrasi yang bersifat formil, karena dalil-dalil tersebut telah masuk ke dalam materi pokok perkara aspek material yang sepatutnya dalil-dalil pemohon tersebut disampaikan atau dibuktikan pada persidangan pengadilan tindak pidana korupsi dalam pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian, maka dalil pemohon tersebut di atas tidak didasarkan pada argumentasi hukum dan dasar hukum yang memadai, serta hanya merupakan asumsi dari pemohon. Oleh karenanya, dalil tersebut haruslah ditolak dan selanjutnya permohonan tersebut juga harus ditolak seluruhnya. Selanjutnya, mengenai dalil dari pemohon yang menyatakan bahwa surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor PRIN 38 tanggal 20 Mei 2025 yang tidak menyebutkan identitas tersangka yang menjadi dasar bagi termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka yang ternyata dilakukan melewati tenggat waktu 50 hari sebagaimana diatur dalam pasal 105 ayat 2 Perja 039 2010. Oleh karenanya patut diduga bahwa termohon tidak menemukan bukti permulaan sekurang-kurangnya 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP yang disyaratkan dalam putusan MKRI nomor 21 untuk menetapkan termohon sebagai tersangka dalam jangka waktu yang diatur dalam pasal 105 ayat 1 dan ayat 2 Perja 039 2010. Termohon menyampaikan jawaban tanggapan sebagai berikut. Bahwa ketentuan mengenai tenggat waktu penanganan perkara dalam peraturan Jaksa Agung RI nomor Perja 039 tentang tata kelola administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus tersebut tidaklah bersifat mutlak dan tidak menyebabkan penanganan perkara menjadi tidak sah. Karena sesuai dengan pasal 1196 Peraturan Jaksa Agung RI nomor Perja 039 tersebut ditentukan bahwa tidak terpenuhinya mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini bukan merupakan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil, melainkan menjadi ukuran penilaian kinerja dalam penanganan perkara tindak pidana khusus. Bahwa selain itu, dalil pemohon tersebut bukanlah merupakan aspek formil sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 2 dan ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Dengan demikian, maka dalil pemohon tersebut di atas tidak didasarkan pada argumentasi hukum dan dasar hukum yang memadai serta hanya merupakan asumsi dari pemohon. Oleh karenanya, dalil tersebut haruslah ditolak dan selanjutnya permohonan tersebut juga harus ditolak seluruhnya. Bahwa terhadap seluruh dalil pemohon sampaikan dalam permohonan pra-peradilan tersebut, ternyata pemohon tidak konsisten dan berpengaruh pada satu sisi. Pemohon mendalilkan berdasarnya penetapan tersangka pemohon berdasar nasional penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana tanggal 4 September 2005 dan mendalilkan berdasarnya penetapan penahanan terhadap pemohon berdasar nasional penetapan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor PRIN 55 tanggal 4 September 2005. Namun pada sisi lainnya, pemohon ternyata secara tidak langsung mengakui bahwa penetapan tersangka dan penahanan oleh pemohon adalah terhadap pemohon Nadiem Anwar Makarim Plasa, karena pemohon dalam petitum nomor 12 meminta kepada hakim pra-peradilan agar memerintahkan termohon apabila perkara tetap dilanjutkan ke penuntutan dan atau pemeriksaan pokok perkara untuk menangguhkan penahanan pemohon dan atau mengganti penahanan terhadap pemohon dengan penahanan rumah atau penahanan kota. Dengan demikian, seluruh dalil-dalil dari pemohon tersebut di atas tidak didasarkan pada argumentasi hukum dan dasar hukum yang memadai serta hanya merupakan asumsi dari pemohon. Oleh karenanya,
haruslah ditolak dan selanjutnya permohonan tersebut juga harus ditolak seluruhnya. B. Penahanan terhadap pemohon telah berdasarkan hukum dan sah menurut hukum. Bahwa setelah pemohon menetapkan pemohon Nadiem Anwar Makarim sebagai tersangka, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk kepentingan penyidikan termohon melakukan tindakan penahanan terhadap Nadiem Anwar Makarim. Pemohon melakukan surat perintah penahanan dari penyidikan jaksa pemuda tindak pidana khusus nomor 55 tanggal 4 September 2025 selama 20 hari yang berita acara pelaksanaan penahanan selama 20 hari atas nama Nadiem Anwar Makarim tanggal 4 September 2025 serta menyerahkan turunan surat perintah penahanan terhadap tersangka Nadiem Anwar Makarim. Pemohon berdasarkan standar terima tanggal 4 September 2025. Pemohon mendalilkan dan menyatakan penahanan pemohon Nadiem Anwar Makarim tidak sah dengan alasan sebagai berikut. Penetapan penahanan terhadap pemohon tidak didasarkan pada alasan subjektif, bahwa pertimbangan dalam surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Kejaksaan Pemuda Tindak Khusus nomor 55 tanggal 4 September 2025 selama Nadiem Anwar Makarim adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum karena tidak ada alasan subjektif yang menyebabkan kekhawatiran bahwa pemohon akan melarikan diri, merusak atau menggunakan barang bukti dan atau mengurangi tidak pidana. Faktanya pemohon tidak menunjukkan perilaku yang mengarah pada akan terjadi kekhawatiran tersebut karena pemohon selalu kooperatif ketika memenuhi surat panggilan pemohon untuk menghadap bulan dimintai keterangan sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana yang disangkakan. Penahanan terhadap pemohon sesuai dengan azas praduga bersalah. Selanjutnya terhadap dalil atau alasan pemohon tersebut, pemohon menyampaikan jawaban atau tanggapan sebagai berikut. Bahwa terkait penahanan yang dilakukan pemohon pada pemohon Nadiem Anwar Makarim selaku tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi aku, seluruh prosedur yang ditetapkan oleh kuhap dan peraturan perundang-undangan telah dilakukan dengan benar dan sah dengan tata prosedur penahanan sebagai berikut. 1. Bahwa setelah pemohon menetapkan pemohon Nadiem Anwar Makarim sebagai tersangka sebagaimana telah dijelaskan di atas, pemohon selaku penyidik telah membuat dan mengajukan kepada dinas usulan penetapan penahanan tersangka Nadiem Anwar Makarim tanggal 4 September 2025 bukti P79 dan alasan sebagai berikut. Alasan objektif bahwa pemohon selaku tersangka dalam tanggal 2 ayat 1 sekian bahwa alasan tersebut merupakan syarat sahnya penahanan yang sifat objektif dan mutlak yang memiliki arti sebagaimana tercantum dalam undang-undang tindak pidana yang disangkakan dapat ditahan bersifat mutlak karena pasti dan tidak menimbulkan tafsir sehingga tidak dapat diatur-atur oleh penegak hukum. Alasan subjektif penahanan dilakukan terhadap pemohon sebagai tersangka yang juga keras melakukan tidak pidana bersama bukti yang cukup terpenuhi minimal beberapa alat bukti. Dalam hal keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa pemohon sebagai tersangka akan melarikan diri, merusak atau menggunakan barang bukti dan melakukan tindak pidana pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1944. Alasan penahanan tersebut telah mempertimbangkan sebagai kemungkinan sebagai penilaian subjektif termohon selaku penyidik yang berwenang menilai suatu keadaan yang menjadi syarat subjektif penahanan. 2. Dengan demikian secara teoritis terdapat perbedaan antara sah penahanan yang bersifat objektif dan mutlak dengan kebutuhan apakah akan diadakan penahanan atau tidak, yang hal ini sudah relatif atau subjektif, yang dalam hal ini subjektivitas termohon adalah untuk melakukan penahanan terhadap pemohon karena termohon selaku penyidik berwenang menilai suatu keadaan menjadi syarat subjektif penahanan. 3. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka termohon melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka Nadiem Anwar Makarim berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Pemuda Tindak Pidana Khusus nomor 55 tanggal 4 September 2005 selama 20 hari. 4. Penahanan dilakukan oleh termohon kepada pemohon telah sesuai dengan pembuatan berita acara pelaksanaan tindak penahanan selama 20 hari atas nama Nadiem Anwar Makarim tanggal 4 September 2005. Setelah itu, termohon juga telah menyerahkan surat turunan surat perintah penahanan nomor 55 tanggal 4 September 2005 kepada tersangka Nadiem Anwar Makarim termohon berdasarkan standar terima surat tanggal 4 September 2005. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil permohon yang disampaikan dalam permohonan telah oleh aku, ternyata pemohon tidak konsisten dan ragu-ragu. Pada satu sisi, pemohon mendalilkan tidak sahnya penetapan tersangka pemohon tanggal 4 September 2025 dan mendalilkan tidak sahnya penetapan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor 55 tanggal 4 September 2005. Namun pada sisi lainnya pemohon ternyata secara tidak langsung mengakui bahwa penetapan tersangka dan penahanan terhadap pemohon Nadiem Anwar Makarim telah sah karena pemohon dalam petitum nomor 12
meminta kepada hakim pra peradilan agar memerintahkan termohon apabila perkara ini tetap berlanjut penuntutan dan garing atau putusan pokok perkara untuk menangguhkan penahanan pemohon dan garing atau mengganti peran suaka pemohon dengan peran kemarin mahkota. Dengan demikian, dalil-dalil dari pemohon seperti atas didasarkan pada argumentasi hukum yang memadai dan hanya asumsi dari pemohon. Oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak dan selanjutnya pemohon tersebut juga harus ditolak selanjutnya. 4. Romawi kesimpulan dan permohonan. Berdasarkan orang-orang sebagaimana disebut di atas, termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang menjadikan alasan pemohon untuk mengajukan permohonan pra peradilan ini adalah tidak benar. Oleh karena itu, selanjutnya termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim perkara pra peradilan ini untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pra peradilan ini dengan amar putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, menerima eksepsi dari termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pra peradilan karena cacat formil dan luka merupakan objek kewenangan pra peradilan. 3. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam pokok permohonan. 1. Menerima dan mengabulkan keterangan atau jawaban termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pra peradilan dan perkara nomor 115 dari PRA garing 2005 garing PN JKT Selatan tidak berlaku. 3. Menolak permohonan pra peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. 4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon atau apabila hakim pra peradilan berkeputusan lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban termohon terhadap permohonan pra peradilan ini yang dibacakan dan diserahkan pada sidang hari Senin tanggal 6 Oktober 2005. Jaksa yang ditunjuk termohon Roy Wiadi, SMH, Jaksa Utama Pratama, Cornelius Gate, Paulus SMH, Jaksa Madya, Patrick Itudan, Malbeni SMA, Teguh Aprianto SMA, Radityo SA, semua di tempat lain. Terima kasih yang mulia sudah kami bacakan.